Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jiretno pada edisi Senin 23 Februari 2026. Tentunya berita terkini datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Terbaru informasi mengenai 370 draft daerah otonomi baru yang menumpuk di Kemendagri. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore Tribuners. Ya, baik. Dapat disampaikan untuk lebih lengkapnya bagaimana kemudian informasi mengenai 370 draft daerah otonomi baru ini yang menumpuk di Kemendagri, seperti apa penyampaian dari pihak terkait? Pemerintah masih menahan seluruh usulan pembentukan daerah otonomi baru, baik itu untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya di Sulsel sejak awal Januari lalu sudah dihebohkan dengan aksi menuntut warga Luraya yang ingin mekar menjadi provinsi Luraya. Draft Luraya juga sudah disetor ke Kementerian Dalam Negeri untuk diusulkan menjadi daerah otonomi baru Provinsi Luraya. Namun sepertinya draft usulan pembentukan Provinsi Luraya ini masih sulit terwujud di tahun 2026 ini. Mengingat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan ada sekitar 370 draft usulan daerah otonomi baru yang saat ini mengantri di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terjadi sebab sejak tahun 2014 lalu, pemerintah era Presiden Joko Widodo menerapkan moratorium atau pembatasan dan penundaan pembentukan daerah otonomi baru. Sehingga memang sulit untuk Provinsi Luraya bisa terbentuk di tahun 2025 ini. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. C.K. Firwansyah menyampaikan bahwasanya masyarakat masih harus menunggu langkah terkait dengan kebijakan moratorium. Apabila keran moratorium ini terbuka, maka barulah usulan daerah otonomi baru yang berada di meja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini baru akan dibahas. Jadi untuk saat ini usulan mengenai Provinsi Luraya dikatakan Dr. CK masih sulit untuk bisa terwujud. Seperti itu rekan Vio. Informasi atau juga mungkin jawaban hingga saat ini alasan utama belum adanya satupun dari daerah otonomi baru yang disetujui sejak tahun 2014 karena alasan apa rekan Fakih? Seperti kita ketahui bersama bahwasanya saat ini pemerintah masih menerapkan kebijakan terkait moratorium. Moratorium ini adalah kebijakan penundaan terhadap setiap pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia. Kebijakan moratorium ini diterapkan tahun 2014 lalu mengingat banyaknya daerah otonomi baru yang ada di Indonesia dari hasil evaluasi masih sulit berdiri dari pendapatan asli daerah sendiri. Kebanyakan daerah otonomi baru ini masih bergantung dari dana transfer pusat dan belum sepenuhnya mandiri. Selain itu, terkait dengan aturan otonomi daerah yang masih harus direvisi, sehingga kebijakan moratorium ini diterapkan karena belum efektifnya pemekaran-pemekaran yang terjadi sebelum tahun 2014 lalu. Dan ini masih akan terus berlangsung sampai nantinya Presiden membuka keran moratorium tersebut. Juga menginformasikan kepada Tribuners di mana posisi usulan Provinsi Luraya saat ini dan bagaimana kemudian respon dari rakyat atau juga masyarakat Luraya ketika belum mendapatkan jawaban dari Kemendagri itu sendiri. Terkait dengan kebijakan moratorium ini memang masyarakat Luraya masih menuntut bagaimana pemerintah membuka keran khusus, bahkan beberapa pihak di Luraya ini sudah meminta diskresi atau perintah langsung dari Presiden untuk melakukan pembukaan keran moratorium khusus ke wilayah Luraya. Namun kembali lagi Kemendagri masih berpegang teguh pada aturan yang berlaku terkait moratorium yang juga belum dibuka hingga saat ini. Tentunya dari berbagai pihak dari Luraya sendiri menginginkan segera terbentuknya Provinsi Luraya, yang mana aksi demonstrasi yang berlangsung sejak
Januari 2026 lalu sudah banyak berdampak di Provinsi Luwu Raya. Bahkan draft kajian terkait pembentukan daerah otonomi baru Luwu Raya sendiri juga sudah selesai, sudah rampung dan sudah dipaparkan di hadapan baik itu kepala daerah seluruh raya dan juga beberapa pihak dari anggota dewan. Dan ini juga sudah mendapat respon dari Komisi 2 di DPR RI. Namun kembali lagi pemerintah masih melakukan penahanan atau penundaan terkait pembentukan provinsi baru di Indonesia. Seperti itu rekan. Mungkin rekan Faki dapat disampaikan bagaimana kemudian pernyataan atau sikap dari Datu Luwu ke-40, mungkin ada informasi yang Anda dapatkan, dan juga sebenarnya apa yang kemudian menjadi alasan utama dari rakyat Luwu untuk terus mendorong pemekaran Luwu Raya itu sendiri. Datu Luwu, Datu Andi Maradamakulau tentu sudah sejak awal menginginkan adanya pemekaran terkait Provinsi Luwu Raya. Dirinya menyampaikan bahwa secara historis Luwu masih menjadi bagian dari Sulawesi Selatan. Perjuangan bersama Raja Bone, kemudian Raja Tua, sejak awal pada era sebelum kemerdekaan itu menjadi catatan historis bagaimana Luwu Raya juga masuk dari bagian bagaimana Sulawesi Selatan. Namun terkait dengan masalah kesejahteraan dan juga perlunya aksesibilitas yang lebih otonom terhadap wilayahnya sendiri, tentu dirinya mendukung adanya pembentukan Provinsi Luwu Raya. Namun tetap juga menghimbau kepada seluruh elemen massa aksi yang terus berlangsung di jalanan atau perbatasan wilayah Luwu Raya agar meredam aksi demonstrasi yang merugikan masyarakat. Dirinya mendorong bagaimana urusan terkait dengan usulan DOB Luwu Raya ini berproses oleh dewan-dewan perwakilan rakyat, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga DPR RI. Tentu kebijakan terkait moratorium juga masih dihormati dan juga meminta kepada pemerintah untuk segera membuka keran moratorium tersebut. Seperti itu rekan View. Untuk itu terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Faki. Sedikit banyak kita sudah mengetahui informasi bagaimana kemudian status dari permintaan masyarakat Luwu Raya, bagaimana kemudian menginginkan daerah otonomi baru yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas untuk rekan Faki. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. C.K. Virgowansyah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Harga mati. Kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rakyat Indonesia. Kembali lagi kawan-kawan sekalian. Wijato Luwu pada kesempatan kali ini. Provinsi, 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 provinsi. Baik, atas nama dia yang kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Stop rakyat Indonesia. Kembali lagi kawan-kawan sekalian. Wijatoluwu pada kesempatan kali ini. Provinsi, 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 provinsi. Baik, atas nama dia yang dihukum oleh undang-undang dan sesudah dalam pasal 12 ayat 3 pasal 12 ayat 3. Masih berproses, ya kita tunggu saja karena kan memang ada mekanisme yang harus diikuti. Masih ada kebijakan moratorium yang juga kita harus sedang jalani sekarang. Apakah kemungkinan tahun ini masih bisa ada kemungkinan untuk kita masih menunggu. Pak, kemarin kan sudah dibahas di DPR RI. Apakah di Kemendagri sendiri sudah membahas draftnya itu, Pak? Ya, kita masih menunggu kebijakan. Pak, ada tuntutan sebenarnya mereka meminta diskresi, Pak. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya Luwu Tengah sendiri sudah masuk dalam pernah hampir mau dimekarkan, tapi kemudian kan ada moratorium. Tuntutannya mereka adalah pembentukan Luwu Tengah dulu, baru kemudian Luwu Raya. Apakah prosesnya masih cukup panjang atau seperti apa sih, Pak, sebenarnya proses seperti itu? Ya, kebijakannya kan saat ini kan masih moratorium. Jadi kita tunggu saja kebijakannya. Hingga saat ini ya kita patuhi ya. NKRI dan Provinsi Luwu Raya harga mati. Kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Stop rakyat Indonesia. Kembali lagi kawan-kawan sekalian. Wijatoluwu pada kesempatan kali ini. Provinsi, 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 provinsi. Baik, atas nama dia yang dihukum oleh undang-undang dan sesudah dalam pasal 12 ayat 3. Pasal 12 ayat 3. Kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Stop rakyat Indonesia. Kembali lagi kawan-kawan sekalian. Wijatoluwu pada kesempatan kali ini. Provinsi, 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 provinsi,
Baik, atas nama dia yang dipilih oleh Undang-Undang Dasar Negara dalam pasal 26 ayat 3 saya pasal 26 ayat 3. NKRI dan Provinsi Luraya harga mati. Kami persilakan kepada Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto.
Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.